Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, pejuang P3K, gimana kabarnya? Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali soal persiapan kompetensi teknis P3K Guru SD, review pembelajaran 2 IPA, pokok bahasan gaya dan energi. Jadi di sini materinya umumnya fisika ya. Maka siapkan alat tulis kalian karena soalnya banyak hitung-hitungan. Yang pertama, sebuah bohlam lampu yang massa 250 gram terpasang pada langit-langit sebuah kamar. Tinggi langit-langit 3 meter dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram. Energi potensial yang dimiliki oleh bohlam lampu adalah, ini diketahui, kita lihat yang ada angkanya ya. Ini 250 gram. Itu diketahui ya, massanya berarti M-nya sama dengan 250 gram. Ini satuan apanya kan kilogram ya, berarti 250 dibagi 1000, 0,25 ya kilogram. Selanjutnya, tinggi langit-langit 3 meter. Tinggi itu kalau dalam fisika H ya, H sama dengan 3 meter, satuannya udah pas. Kemudian percepatan gravitasi G kan sama dengan berapa ini? 10 Newton per kilogram. Yang ditanya apa? Energi potensial E, potensial P ya, EP-nya. Maka energi potensial itu apa rumusnya? EP sama dengan massa kali gravitasinya kali tingginya ya, sama dengan di sini kita buat ya, EP sama dengan massanya tadi 0,25 kali gravitasinya 10 kali tingginya 3 sama dengan 10 kali 3 30 kali 25. Nah, ini jawabannya 75 semua ya, tapi yang mana yang pas? 0,25 kali 3 kan? Nih, kemari kan 0,75 kan dikali 10, berarti komanya bergeser ke depannya, tinggal satu komanya, jadi 7,5 Joule ya. Jawabannya adalah E. Nah, ini kenapa tiba-tiba satuannya itu Joule? Jadi satuan dari energi potensial itu adalah Joule. Jadi gini, ini kan EP kan tadi M kali G kali H kan. M-nya itu satuannya kilogram, G-nya satuannya itu Newton per kilogram, terus H-nya tingginya satuannya meter. Terus kita coret bisa kilogram sama kilogram. Jadi tinggallah Newton kan kali meter. Nah, Newton itu kan kilogram meter sekon min 2. Kita kalikan lagi sama meternya. Jadi kilogram meternya jadi kuadrat sekon min 2. Kilogram meter kuadrat sekon min 2 ini sama dengan Joule. Atau kalau mau cepat, Joule itu Newton dikali meter. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Bola yang dilemparkan vertikal ke atas. 2. Naik sepatu roda di jalan mendatar. 3. Buah kelapa yang jatuh dari pohon. 4. Mobil sedang direm hingga berhenti. Yang termasuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah, nah, kita perhatikan yang pertama, bola yang dilemparkan vertikal ke atas. Coba kita bayangkan bola ketika kita lemparkan ke atas, dia vertikal, makin ke atas dia makin cepat atau makin lambat? Makin lambat dia kan, maka ini kecepatannya berubah, jadi dia gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Yang nomor 1 yes. Nomor 2, naik sepatu roda di jalan mendatar. Nah, ketika kita naik sepatu roda di jalan yang mendatar, ini pasti kecepatan kita tetap ya. Nah, karena kecepatannya itu nggak mengalami perubahan karena jalanannya mendatar, berarti ini gerak lurus beraturan GLB ya. Yang ketiga, buah kelapa yang jatuh dari pohon. Nah, kita perhatikan buah kelapa yang jatuh dari pohon. Semakin ke bawah dia jatuhnya itu makin cepat atau lambat? Makin cepat ya kan, kecepatannya berubah-ubah. Berarti dia GLBB dipercepat ya, salah. Yang keempat, mobil sedang direm hingga berhenti. Jadi kita mengendari mobil ya kan, tiba-tiba kita rem, berarti kecepatannya berubah, kemudian diperlambat. Jadi yang nomor 4 juga GLBB diperlambat. Maka yang benar adalah 1 dan 4 ya. Jawabannya bola. Soal yang ketiga, sepeda merupakan pesawat yang digunakan untuk memperoleh keuntungan kecepatan sehingga kita menjadi lebih cepat sampai tujuan. Arti sepeda tersebut, nah di sini kan dijelaskan untuk memperoleh keuntungan kecepatan. Kalau dia untung, pasti kecepatannya lebih besar. Kecepatannya lebih besar kan artinya lebih cepat sampai kan? Jadi jawabannya itu adalah
Ya. Nah, kunci jawaban di LMS teman-teman itu rata-rata salah ya. Jadi kalian harus pelajari betul-betul. Mudah-mudahan nanti pas tes P3K nggak pernah kejadian seperti ini ya. Sama seperti waktu PPG daring juga seperti itu ya teman-teman. Banyak kunci yang salah. Mudah-mudahan pihak penginput soal menyadari ya kesalahan kunci jawabannya. Soal selanjutnya, sebuah batu dijatuhkan dari jembatan dan menyentuh air hingga 5 detik kemudian. Berapakah kecepatan akhirnya? Nah, di sini berarti diketahui cuman ini ya 5 detik. T ya, T sama dengan 5 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan akhir. Kalau awal P0 berarti akhir VT-nya ya. PT-nya berapa? Nah, gimana ini? Cuman satu yang diketahui ya. Jadi batu yang dijatuhkan dari jembatan itu adalah salah satu contoh gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan ya, GLBB. Nah, ada contoh gerak jatuh bebas yang lain dalam kehidupan sehari-hari, misalnya buah yang jatuh dari pohon, batu yang jatuh dari atas gedung, kucing yang jatuh dari dahan pohon, dan lain-lain ya. Jadi, batu yang dijatuhkan dari jembatan ini adalah salah satu contoh gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Artinya gaya-gaya yang lain itu bisa diabaikan. Nah, syarat utama gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal benda itu sama dengan 0. Artinya benda itu bergerak tanpa kecepatan awal. Sehingga tadi kan rumus VT pada gerak lurus berubah beraturan adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Karena gerak jatuh bebas itu V0-nya 0, kemudian A-nya itu percepatannya itu mengandalkan gaya gravitasi bumi, maka VT sama dengan G kali T, gitu ya. G-nya berapa? Gaya gravitasi bumi 9,8 ya, dikali T-nya 5 sama dengan berapa? 98 kali 5, 5 kali 8 40, 5 kali 9 45 tambah 4 49,0 ya, 49 meter per sekon lah kecepatan akhirnya. Jadi jawabannya adalah D ya, dodol. Gampang kan? Tapi di sini kuncinya kalian harus banyak hafal rumus ya, karena IPA ini khususnya pokok bahasannya fisika, banyak sekali rumus yang kita gunakan ya. Selanjutnya, seorang anak sedang mendorong benda dengan gaya sebesar 80 Newton, sehingga benda yang didorong tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Bila suatu massa benda itu 8 kg, maka percepatan benda tersebut adalah, nah diketahui mana? Kita lihat langsung angkanya ya. Di sini ada 80 N. Gaya simbolnya F ya, F sama dengan 80 Newton. Bila suatu massa 8 kg, jadi M-nya sama dengan 8 kg, maka percepatan yang ditanya percepatan, simbolnya A ya. Nah, ada F, ada M, ada A, maka rumus untuk mencari percepatannya. Di sini kita pakai rumus dari hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Sehingga dirumuskan sigma F sama dengan M dikali dengan A ya. F itu gaya, M itu massa, A-nya percepatannya. Maka F-nya kita masukkan 80 sama dengan massanya 8 dikali A. Maka A-nya sama dengan 80 dibagi 8 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka jawabannya adalah E ya. Soal berikutnya, seorang remaja memiliki massa 52 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah berat si remaja tersebut? Langsung diketahui massa 52. Jadi M-nya itu sama dengan 52 kg. Jika percepatan gravitasi simbolnya apa? G ya. G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah berat? Yang ditanya berat. Apa simbol berat? W ya. Oke.
Rumus W apa? Rumus mencari berat jika ada massa dan gravitasi. Maka W sama dengan M dikali dengan G. Massanya berapa? Massanya sama dengan 52. Gravitasinya 10 sama dengan 520 Newton. Oke, satuan berat itu Newton ya. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, soal hitungan. Sebuah mobil dengan massa 1000 kg, kecepatan awalnya 10 meter per detik, melaju hingga mencapai kecepatan 20 meter per detik dalam waktu 5 detik. Berapakah gaya yang bekerja pada mobil? Diketahui massa 1000 kg. Jadi M sama dengan 1000 kg. Kecepatan awal 10 meter per detik, kecepatan awal ya. Kecepatan itu V, berarti kalau yang awal kita buat V0-nya sama dengan 10 meter per sekon aja ya, supaya gampang. Terus, hingga mencapai kecepatan 20 meter per detik, VT ya. VT-nya itu sama dengan 20 meter per sekon. Dalam waktu 5 detik, berarti T-nya sama dengan 5 sekon. Berapakah gaya? Jadi yang ditanya itu adalah gaya. Gaya tadi simbolnya F ya. Maka gaya tadi kan rumusnya apa? F sama dengan M dikali dengan A. F yang ditanya, M-nya ada, A-nya nggak ada. Kalau kita perhatikan, di sini ada V0, ada VT. Kalau ada V0, ada VT, kemudian ada waktu, berarti geraknya ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Maka kalau gerak lurus berubah beraturan, itu ada nanti rumus mencari kecepatannya VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. A percepatan kan, jadi dari sini nanti kita dapat percepatannya. Kita masukkan VT-nya 20 sama dengan V0-nya 10 ditambah A-nya yang dicari, T-nya itu 5. Oke, berarti 10-nya kemari ya. Jadi diapain? Dikurangkan. 20 kurang 10 sama dengan A kali 5, 5A. 20 kurang 10, 10 sama dengan 5A. Berarti A-nya sama dengan 10 per 5, 2 ya. Meter per sekon kuadrat. Jadi A-nya kita masukkan kemari. Nah, M-nya berapa? M-nya 1000. A-nya 2, berarti 1000 kali 2, 2000 Newton. Maka jawabannya adalah C ya. Sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.